Halo, selamat malam. Baik lagi dengan gue Om Arti Gendut ya teman-teman. Gue mau baca artikel lagi nih Instagramnya Yoga The Bus. Jadi dengerin ya Instagramnya ya. Dengerin aja. Ya. Pak, Bu, Anda tahu betul mencari nasabah itu bukan hal yang mudah. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit seperti sekarang. Nasabah yang patuh, tertib, dan mengikuti perjanjian itu langka. Jadi kalau anggota DPR bilang kasih-kasih aja, takut apa sih? Nah, berarti kita ngasih yang langka apa yang obralan kan gitu. Kami di lapangan tidak hanya dituntut performa, tapi juga mengorbankan banyak hal. Waktu bersama keluarga, tenaga yang terkuras, dan tekanan demi tekanan. Ya, kami dapat gaji dan benefit, tapi kadang semua itu terasa belum sepadan. Ya, karena memang persennya terlalu tinggi ya teman-teman ya. Namun justru dari Anda saya belajar banyak, belajar untuk tetap optimis, yakin, ya. Belajar tetap profesional, belajar mengelola waktu, belajar mengambil skill, dan yang penting belajar bertahan ketika ingin menyerah. Akhirnya gue gunain ketika udah keluar ya. Saya tahu juga ketika saya dihadapkan pada kritik, Anda yang maju duluan. Wah, kalau bos kan maju duluan pasti. Anda yang membackup, Anda yang berkorban lebih besar dari saya, dan saya tidak menutup mata untuk itu. Maka izinkan saya berterima kasih. Karena dari proses itu saya tumbuh, ya betul. Jadi tumbuh jadi orang yang gak menyerah. Saya jadi lebih kuat dan saya siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Termasuk saya memulai hidup baru dan resign dari dunia yang sudah saya kenal begitu lama. Jadi saya selalu ingat kalimat dari Anda yang akhirnya jadi penegas langkah berani saya. Jika kamu tidak sanggup kerja lagi, mungkin lebih cocok tempat lain kan gitu kan? Ada lagi sih jawab pernyataan selanjutnya. Silakan baca sendiri ya. Yoga The Bus. Jadi teman-teman ya, gue cuma ngasih inilah curhatan lagi. Mas Yoga ini kan resign ya dari bank ya. Jadi sempat gue baca di TikTok tadi. Kalau bisa kur itu dikasih ke Kemensos aja, katanya. Lebih adil. Ya, Kemensos ya. Jelas-jelas bank yang prudent aja ngaco kan. NPL-nya 3%-an loh. Ya, itu belum yang hapus buku. Teman-teman tahu nggak hapus buku? Setelah call 5 dihapus buku. Itu 3%. Dihapus buku, diklaim sama asuransi ya. Kan ada asuransinya. Teman-teman tahu kan kur ada asuransinya, tahu dong. Tapi asuransi bukan lunasin kredit teman-teman loh. Dia untuk mengurangi pencadangan bank aja. Jadi tutup sama asuransi. Kredit teman-teman tetap berjalan, ya, tetap nagih. Kalau suatu saat lunas, uangnya dibalikin lagi ke asuransi. Namanya subrogasi teman-teman ya. Jadi gitu ya. Jadi sepele banget apa komen-komen mengenai kur ini kan lagi pantauan ya. Karena memang nggak bakalan sinkron dari atas sampai bawah tuh nggak bakalan ya. Karena tujuannya berbeda ya. Kalau di atas-atas tuh termasuk ya wakil-wakil rakyat pencitraan, yang di bawah itu bertahan hidup, survival. Pasti beda hasilnya, caranya beda kan. Kalau atas kan saya pantau tingkat pusat regional, kalau perlu sampai bawah lah saya pantau. Cuman mantau kan, nggak ngasih, nggak nagih kan, mantau doang enak. Kalau yang bawah kan ya seperti video gue selanjutnya kadang nalangin kan, nggak balik lagi kayak gue kan puluhan juta. Udah gitu kena bully lagi kan. Nah jadi gitu ya. Jadi nyari debitur bagus tuh langka. Memang langka. Siapa yang bilang langka? Nggak langka. Ya. Memang teman-teman yang dikasih kur tuh sesuai prosedur semua. Banyak yang enggak kok sebenarnya. Nah, usahanya kecil gede-gedein. Karena dia backup, mungkin dia PNS, mungkin pegawai swasta juga istrinya, ya kan? Kalau mau jujur-jujuran ini sesuai prosedur, mana ada yang cair? Ada sih, cuma dikit. Ya, kita cairin dia karena bapaknya pengusaha gede. Kita cairin warung kecil kita kasih 300 juta pernah om, karena suaminya pekerja di Arab itu. Mungkin nggak mungkin ya. Kan seperti gue bilang banyak seninya ya. Makanya kalau teman-teman nggak pilih, nggak diproses, ketolak, berarti teman-teman udah nggak bisa diakalin lagi. Karena sebenarnya orang bank itu kalau udah percaya apa aja dibikin teman-teman. Kalau emang trust, seperti gue bilang warung kecil, suaminya kerja di Arab, luar negeri, minyak, migas, pelaut, dikasih kur walaupun warung kecil teman-teman kecil ya. Kasih 500 pun bisa berani kok. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bank itu balik lagi ke trust teman-teman ya.
seperti Mas Yoga bilang bahwa nyari debitur dalam kondisi sulit ini langka. Ya, jadi sebenarnya beda pandangan aja sih atas sama bawah itu. Atas tuh pandangannya lebih ke pencitraan, bawah itu survival. Ya beda ya. Nggak bakalan nyambung ya. Sok aja ya mau menteri tongkrongin bank juga tiap hari, sok aja. Ya. Yang di bawah tuh survival, bertahan hidup dari targetnya, dari pemecatan, dari disangka korupsi kan, oh rame-rame korupsi gitu kan ya. Padahal sebenarnya bukan korupsi juga, cuman gampang bener orang tuh dapat tipikor. Bahkan tadi ada yang komen ke gua nih barusan nih, jangan-jangan blokiran tuh di permainan bank aja tuh, blokiran 2 kali angsuran tuh, itu permainan bank aja diambil sama pegawainya gitu. Mana ada kalau mau nyuri ya orang bank nggak bakalan nyuri 2 blokiran, ngapain, receh ya. Kalau teman-teman nih ngerasa blokiran teman-teman gak ada, cepet-cepet cetak rekening koran. Saran gua, cetak rekening koran, kelihatan tuh semua uang keluar masuknya. Sebenarnya bukan teman-teman diambil mungkin, orang banknya lupa infoin, misalkan ada biaya asuransi atau sebenarnya ada biaya administrasi tiap bulan. Cek, nggak mungkin diambil sama orang banknya. Ya, ngapain ngambil recehan kecuali teman-teman ngasihnya cash. Bisa jadi. Tapi kalau storing ke tabungan, ya terus teman-teman berpikir bakal diambil sama orang, ngapain ya, karena narik uang juga banyak prosedurnya di bank juga ya, bikin memo dulu kan, nanti dijalanin sama CS teller, masih panjang sampai pemimpinnya di approve. Gak segampang itu mindahin duit ya, kecuali mau buat bayar angsuran ya, orang angsuran biasanya diutamakan. Tapi kalau untuk mindahin nggak jelas nggak berani, receh banget ya. Ada yang komen tuh barusan belum gue jawab tuh, jangan itu permainan ya, ngapain ngambil 20 blokiran ya, masih bonusnya gedean bonus mereka ya, gitu ya teman-teman ya. Ini curhat gue season gue yang kedua nih setelah mau Juni nih ya. Jadi cari debitur baik bener di ekonomi sedang sulit ya susah ya. Jadi ya maklumin aja ya, ada yang sudah didatangi dijanjiin ternyata nggak cair banyak ya kan, karena orang lagi prudent semua, lagi ngikat pinggang semua, bos-bos di bank juga lagi ketat-ketatin kredit semuanya. Jadi ya maklum-maklum lah kalau ada yang PHP. Ada yang udah dateng kan, udah malam-malam sama bosnya tiba-tiba ditolak, ada aja. Yang namanya kredit itu, kalau teman-teman belum tanda tangan kredit itu belum final ya, cuman oh udah setujuin belum ya, apalagi persetujuan cuma lisan doang, mana bukti persetujuannya, mintain gitu ya teman-teman ya. Oke guys, itu aja curhatan malam ini yang kedua ya, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.